Pagi menyapa lembut desa Nologaten. Matahari baru merangkak naik di balik barisan pohon jati yang gemetar diterpa angin tipis, memancarkan semburat jingga keemasan. Rumah kayu tua berdiri tenang di pinggir kebun pisang, dengan serambi yang menghadap ladang kecil dan jalan setapak berdebu. Aroma embun pagi masih samar-samar tercium. Di atas serambi itu, duduklah Mbak Sabar. Tubuhnya masih tegap, meski usia sudah memakan rambut dan kulitnya, dengan sedikit kerutan-kerutan dalam yang menceritakan banyak kisah. Di tangannya, sebuah golok tua mengkilap sedang diasah pelan di atas batu asahan yang tampak basah. Suara gesekan logam beradu batu itu berirama, mengisi keheningan pagi. Aris, bocah 7 tahun yang belum kehilangan rasa heran pada dunia, duduk bersila di lantai kayu. Kedua tangannya menopang dagu, memperhatikan setiap gerakan kakeknya dengan mata berbinar penasaran. "Bah, goloknya kok tiap hari diasah? Padahal nggak pernah dipakai buat potong apa-apa kan?" Mbak Sabar tersenyum kecil, matanya mengerlik sekilas ke arah Aris, tanpa menghentikan gerakannya mengasah. "Kalau besi dibiarkan tumpul, bisa berkarat, Le. Tidak tajam lagi, sama kayak hati orang. Harus diasah terus, biar tidak tumpul dan kotor." "Gitu ya Mbah. Berarti biar hatiku nggak berkarat, aku harus gimana Mbah?" "Ya kayak manusia, Le. Kalau diam terlalu lama, tidak diasah ilmunya, tidak diasah budi pekertinya, bisa tumpul juga akalnya, tidak peka dengan sekeliling." Mbak Sabar berhenti sebentar, mengusap bilah goloknya dengan ibu jari, lalu menatap langit sejenak yang mulai membiru terang. Angin tipis kembali berdesir, menerbangkan beberapa helai daun kering dan pohon mangga di halaman. Mbak Sabar kembali melanjutkan mengasah. Ritmenya tenang dan mantap. "Oh ya Mbah, ayahku kemana sih? Kok aku tak pernah nengok ayah? Ibu juga kadang-kadang saja menengokku. Apa ayah kerja di tempat yang jauh sekali ya Mbah?" Nada pertanyaan itu ringan, seperti bocah yang murni penasaran dengan teka-teki sederhana. Tapi keheningan langsung jatuh seperti selimut dingin, terasa begitu berat dan pekat. Mbak Sabar menarik nafas panjang. Pandangannya tetap terpaku pada langit, seolah mencari jawaban di sana. Wajah tuanya sedikit mengeras. "Pertanyaanmu itu, Le, belum waktunya dijawab. Ada hal-hal yang perlu kau pahami dulu, sebelum semua terjawab." "Tapi aku sudah 7 tahun loh Mbak. Teman-temanku semuanya punya ayah di rumah. Mereka bisa main bola sama ayahnya, diajari ngaji sama ayahnya. Aku cuma punya kakek di sini." Ada sedikit nada merajuk dalam suaranya, kesedihan bocah yang tak bisa disembunyikan lagi. Mbak Sabar diam. Keheningan membungkus mereka. Hanya suara gesekan golok dan batu asahan yang terdengar. Kini sedikit lebih lambat. Angin berdesir lembut di antara dedaunan. Seekor burung manyar melintas rendah di halaman. Hinggap sebentar di dahan pohon belimbing, lalu terbang lagi. Mbak Sabar akhirnya bicara. Suaranya dalam tapi lirih, seolah setiap kata mengandung beban yang berat. "Nanti, kalau kamu sudah cukup umur, Le, kamu akan tahu semua ceritanya. Kamu akan mengerti mengapa ayahmu tidak di sini dan mengapa ibumu jarang menjenguk." Mbak Sabar diam sebentar, menatap lurus ke depan, ke arah jalan setapak yang membentang di depan rumah. "Tapi saat itu datang nanti, kamu harus siap ya, Le." Aris dahinya berkerut dalam, matanya memancarkan kebingungan. "Bersiap untuk apa, Mbah?" Mbak Sabar berdiri pelan. Tubuhnya yang tegap
kini terlihat lebih tinggi dan berwibawa di bawah sinar matahari pagi. Ia mengangkat goloknya ke cahaya matahari, membiarkan bilahnya yang kini berkilau tajam memantulkan cahaya. Yang belum kamu tahu, Le, tapi sudah menunggu di ujung jalanmu. Itu adalah bagian dari takdirmu yang harus kau hadapi sendiri suatu hari nanti. Dan golok ini adalah pengingat bahwa ketajaman, baik itu golok ataupun pikiran, selalu penting. Setelah obrolan pagi itu, Mbah Sabar masuk ke dalam rumah. Bayangannya menghilang di balik ambang pintu, meninggalkan Aris sendirian di serambi. Suara gesekan golok yang tadi memenuhi pagi kini lenyap, digantikan keheningan yang sedikit terasa hampa. Bocah itu bangkit perlahan dari duduknya. Kakinya menyusuri lantai kayu yang berderit halus di setiap langkah, membimbingnya menuju ruang tengah. Ruangan itu sederhana, mencerminkan kehidupan bersahaja di desa. Sebuah lampu gantung unik dari botol bekas menggantung di tengah, memancarkan cahaya remang yang hangat. Di sudut, sebuah lemari tua dari kayu jati berdiri kokoh. Isinya buku-buku lawas yang tertata rapi namun usang. Namun, pandangan Aris terhenti pada sisi timur ruangan, tempat sebuah lukisan wayang berukuran sedang tergantung di dinding. Lukisan itu sudah memudar warnanya, dimakan usia dan lembab. Namun ada sesuatu yang tetap mencolok, bahkan mengikat pandangan Aris. Di sana, dua sosok raksasa tengah bertarung dengan amarah yang membara, dikelilingi kobaran api yang dilukiskan begitu hidup. Dan di belakang mereka, sebuah makhluk bersosok manusia namun mengenakan topeng misterius berdiri tegak, menatap tajam, seolah melihat Aris, menembus ruang dan waktu. Aris memandangnya lama, ditarik oleh aura aneh dari lukisan itu. Aris berbisik pelan, seolah lukisan itu bisa mendengar dan menjawab. Yang ini bukan tokoh wayang biasa ya? Ia melangkah mendekat, rasa penasaran menguasai dirinya. Tangannya terulur, menyentuh sisi bingkai kayu yang berdebu dan kasar. Merasakan tekstur usang itu. Yang bertopeng itu siapa ya? Suara langkah kaki terdengar dari dapur, ringan namun jelas. Tak lama kemudian, nenek muncul, membawa segelas teh hangat yang mengepulkan uap tipis dan sepiring ubi rebus yang baru diangkat. Aromanya manis dan mengundang selera. Jangan lama-lama di situ, Res. Lukisan itu bukan mainan. Nada nenek sedikit tegas, namun disisipi kehangatan seorang nenek. Ini toko wayang ya, Nek? Yang bertopeng ini. Aris menunjuk lukisan itu. Matanya masih terpaku pada sosok bertopeng. Nenek terdiam sejenak. Pandangannya beralih dari Aris ke lukisan di dinding. Ada jeda yang terasa panjang sebelum ia menjawab. Itu bukan wayang yang biasa kamu lihat di TV, Le. Itu lukisan lama, warisan dari bapaknya mbahmu. Namanya siapa, Nek? Kok aneh? Nenek meletakkan piring ubi dan gelas teh di meja bambu, lalu duduk pelan di kursi rotan di sampingnya. Tatapannya menerawang, seolah ingatannya sedang menjelajahi lorong waktu. Suaranya menurun, menjadi setengah berbisik, seolah tak ingin kata-kata itu terbang terlalu jauh. Kata orang dulu, dia disebut Bayu Geni, tapi bukan manusia biasa. Bukan juga dewa seperti yang ada di cerita pewayangan. Dia pernah menghilang dari dunia ini, ditelan kegelapan, dan kembali dalam wujud yang tak dikenali. Aris menelan ludah, sedikit terkesima oleh cerita nenek. Dia tidak beranjak, rasa takutnya teralihkan oleh misteri. Kenapa dia pakai topeng, Nek? Karena wajah aslinya, katanya sudah bukan wajah manusia lagi. Berubah karena sesuatu yang besar yang ia alami.
Di luar, angin bertiup sedikit lebih kencang, melewati celah-celah dinding kayu rumah. Daun pisang di kebun bergetar hebat, seperti sedang menari. Seekor tokek tiba-tiba bersuara nyaring dari langit-langit, memecah kesunyian dan menambah sedikit nuansa mistis. Dia jahat ya, Nek? Aris menatap nenek, mencari kepastian. Tidak semua yang menakutkan itu jahat, Le. Tapi kamu jangan terlalu dekat-dekat dengan lukisan itu lagi ya. Ada energi yang tidak bisa dijelaskan di sana. Aris pelan, seakan berbicara pada lukisan itu, atau mungkin pada dirinya sendiri. Tapi aku nggak takut, Nek. Nenek menoleh cepat, tatapannya kini serius, menatap Aris lekat-lekat. Jangan sombong, Le. Rasa takut itu bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dijaga. Ia adalah batas yang mengingatkan kita untuk berhati-hati, melindungi diri dari hal-hal yang belum kita pahami sepenuhnya. Matahari sudah agak naik, memancarkan sinarnya lebih kuat. Udara pagi mulai menghangat, membawa serta aroma khas tanah pedesaan. Dan kesegaran bau tanaman bunga melati nenek yang menyeruak dari halaman. Di halaman rumah, Mbak Sabar sedang sibuk memeriksa motor Honda Cup 70-nya. Kendaraan tua yang warnanya sudah pudar. Dan bodinya penuh goresan. Namun mesinnya masih hidup dengan satu tendangan, membuktikan ketangguhannya. Aris keluar rumah dengan rambut masih berantakan dan ransen kecil tersampir di punggungnya. Matanya berbinar penuh semangat. Aris berlari kecil ke arah motor. Suaranya ceria. "Bah, hari ini jadi ke Gua Kiskendo kan?" Mbak Sabar tanpa menoleh dari mesin motor yang sedang diperiksanya. Tangannya masih sibuk mengencangkan sesuatu. "Ya jelas lah. Udah bangun dari subuh buat nyiapin motor ini. Masa nggak jadi?" Aris menyeringai bangga, menepuk-nepuk ranselnya. "Oh ya Mbak, ini Aris sudah bawa senter sama buku gambar. Siapa tahu nanti ketemu monster yang keren di sana." Mbak Sabar tertawa pendek, suaranya sedikit serak. "Ketemu kecoa saja kamu panik. Kok ngomongin monster segala?" Lah, ini kamu ngajak Aris ke Kiskendo pagi-pagi begini, Mbak. Biasanya nunggu pas lebaran. Mbak Sabar memeriksa mesin motor sebentar, lalu bicara sambil duduk jongkok. "Nggak apa-apa, mumpung ada waktu luang. Aku pikir sudah waktunya dia ngerti dan paham tentang sejarah dan budaya. Di gua itu ada kisah besar yang tertanam di dalamnya." Aris langsung menyambar. Kisah apa Mbah?" "Kisah perang, Le. Antara raksasa, Subali dan Sugriwo melawan Mahisasuro dan Lembusuro." Itu kan cerita wayang, Mbak. Mbak Sabar nadanya berubah sedikit dalam. "Iya, wayang. Tapi tiap cerita wayang itu kadang nyimpan jejak masa lalu. Kadang benar-benar terjadi. Cuma sudah dilapisi banyak bayangan." Aris menatap Mbak Sabar penasaran. "Berarti gua itu pernah jadi tempat perang sungguhan ya Mbah?" Mbak Sabar menatap Aris tajam, lalu tersenyum pelan. "Bisa jadi. Dan mungkin juga tempat itu masih menyimpan sisa-sisanya, Le." Ya sudah, nenek siap-siap bekalnya dulu. Mbahmu ini mau pergi juga nggak mau pakai aba-aba, kata nenek dengan sedikit kesal. Mbak Sabar cuma tersenyum kecil merasa bersalah. Tak lama kemudian nenek keluar dari rumah, membawa 3 bungkus nasi yang sudah terbungkus rapi dengan daun jati dan 1 termos air putih. Aroma masakan rumah yang sedap langsung menyebar di udara.
Jangan sampai si Aris masuk ke gua terlalu dalam ya Mbah. Tahun lalu ada anak hilang di sana. Dan sampai sekarang belum ketemu. Ada nada khawatir dalam suaranya. Matanya menatap Mbah Sabar dan Aris bergantian. Kita cuma sampai mulut gua saja kok. Gak bakal aneh-aneh. Aku tahu batasannya. Nenek menatap Aris sebentar. Pandangannya melembut, namun tetap penuh peringatan. Lalu berkata pelan kepada Mbah Sabar. Pokoknya jangan tinggalin anak ini sendirian ya. Jaga dia baik-baik. Aris mengeluh setengah bercanda, sedikit malu dengan perhatian nenek. Aduh Nek, kayak aku ini masih bayi saja. Pakai dibilangin jangan ditinggal. Kadang bayi itu nggak tahu kalau dirinya masih bayi, Nek. Makanya perlu dijaga. Mbah Sabar menghidupkan motor. Suara mesinnya bergetar pelan. Batuk-batuk sebentar, lalu stabil dengan ritme yang khas. Aris segera naik ke jok tengah, memeluk pinggang kakeknya erat-erat. Nenek duduk paling belakang, menggenggam erat bekal mereka di pangkuannya. Ketiganya siap memulai perjalanan. Siap semua? Siap Mbah. Mereka pun melaju pelan, meninggalkan rumah kayu tua dan jalan setapak berdebu. Suara deru motor Honda Cup 70 itu berangsur menjauh, membelah keheningan pagi desa Nologaten. Aris duduk di tengah, memeluk pinggang kakeknya erat-erat. Sementara nenek duduk di belakang membawa bekal. Angin pagi yang sejuk menerpa wajah mereka. Motor itu menembus jalan setapak yang mulai diapit pepohonan rimbun. Semakin jauh mereka melaju, udara terasa semakin segar, diiringi suara kicauan burung dan gemerisik daun. Aris mendongak, melihat langit biru yang dihiasi awan tipis. Tahu cerita Subali dan Sugriwo? Mbah Sabar membuka percakapan. Suaranya sedikit meninggi agar terdengar di balik deru motor. Mereka itu saudara kandung, tapi satu hari malah saling serang sampai mati. Padahal dulu mereka sama-sama kuat, sama-sama melawan raksasa jahat dan musuh besar keadilan. Aris mendongak penasaran. Kenapa bisa begitu Mbah? Kan mereka saudara. Mbah Sabar dengan nada pelan, sedikit syarat makna, meski ia tak menoleh. Karena kadang yang paling dekat bisa jadi yang paling menyakitkan, Le. Kalau nggak bisa jaga hati dan pikiran, bahkan saudara pun bisa jadi musuh yang paling kejam kalau sudah termakan cemburu atau salah paham. Kalau Aris punya adik, Aris nggak akan berantem, Mbah. Aris pasti jaga baik-baik. Mbah Sabar menoleh sebentar, senyum pahit tersungging di bibir tuanya. Mbahmu juga dulu mikir begitu, Le. Tapi ya namanya hidup. Kadang jalannya berkelok-kelok, nggak selalu lurus kayak jalan ini. Lagi pula, adik itu kadang lebih manja dari anak kucing. Sering minta dielus terus loh. Aris terkekeh mendengar candaan kakeknya. Kakek bisa saja. Iya Le, anak kucing itu kalau sudah nempel kan maunya digendong dan dielus-elus terus. Gak mau turun. Sama kayak adik. Nanti kalau adikmu sudah bisa jalan, malah nanti minta digendong terus, ya kan? Mbah Sabar tertawa pendek, membuat bahunya sedikit bergetar. Nanti, kalau kau sudah besar, kau akan tahu bedanya manja sama nyebelin. Mbah ini. Aris terkekeh lagi, membayangkan anak kucing raksasa yang manja.
Perjalanan terasa lebih menyenangkan dengan cerita dan candaan kakeknya. Mereka terus melaju, menembus rimbunnya hutan, semakin mendekati gua Crescendo yang menyimpan misteri. Beberapa menit perjalanan akhirnya mereka sampai di tujuan. Suasana hari itu agak sepi, cuma terlihat beberapa motor parkir. Dari tempat parkir sudah nampak keindahan alam bukit menorehnya. Langkah kaki mereka bergema di bebatuan, memecah kesunyian ditambah suara tetesan air dan desiran samar angin gua. Gua Crescendo terasa seperti sebuah mulut raksasa yang menganga. Begitu masuk, mereka langsung melewati titian jembatan kayu yang licin. Di bawahnya mengalir sungai bawah tanah yang gelap, entah kemana ujungnya. Atap gua menjulang tinggi, menghilang dalam kegelapan. Sementara dindingnya diliputi lumut basah yang berkilau kehijauan. Udara di dalam sangat lembab, berbau tanah tua dan samar-samar aroma khas kelelawar yang sesekali melintas cepat di atas sana. Aris mendongak, menatap takjub ke atas, ke arah stalaktit yang menggantung seperti gigi-gigi naga purba yang siap menerkam. Aris berbisik kagum, matanya membesar. Wah, ini kayak di dalam perut dinosaurus, Mbah. Besar sekali. Basabar tersenyum tipis mengenang masa lalu. Dulu waktu kecil, Mbah juga mikir gitu, Le. Tapi di sini juga banyak tempat untuk bertapa loh. Kata orang-orang, energinya kuat. Di luar, nenek sudah duduk santai di atas batu besar dekat pintu gua, membuka bekal mereka sambil mengipasi dirinya pelan dengan kipas anyaman. Ia menambah ringan pada mereka, isyarat agar tak terlalu lama. Aku tunggu di sini saja ya. Jangan terlalu lama di dalam, Mbah. Apalagi sampai tersesat. Basabar mengangguk, memahami kekhawatiran nenek. Iya, paling cuma sampai lorong pertama saja. Gak akan masuk lebih dalam lagi. Mereka pun melangkah masuk ke dalam gua. Cahaya dari mulut gua semakin meredup, digantikan oleh kegelapan yang pekat. Dinding gua berkilau kehijauan di bawah sorotan senter Basabar, seperti dilapisi sisik kadal raksasa. Sesekali tetesan air jatuh dari langit-langit. Suara kecilnya terdengar nyaring di ruang yang hening itu, memecah keheningan yang mencekam. Basabar perlahan melambat. Langkahnya terhenti. Tatapannya terpaku ke dinding batu di sebelah kanan. Di sana ada goresan-goresan lama, seperti ukiran yang sudah terhapus waktu. Samar-samar namun masih terlihat jelas. Basabar nyaris berbisik. Suaranya syarat emosi. Ini masih ada. Ia mengangkat tangannya, menyentuh dinding itu. Jemarinya bergetar sedikit, menelusuri ukiran samar yang ia kenali. Aris mendekat, rasa penasarannya bangkit. Ia menoleh ke kakeknya, melihat ekspresi yang tak biasa itu. Bah, itu apa? Dulu waktu Mbah seumuran kamu, Mbah pernah kesini bareng adikku. Suara dalamnya bergetar, lebih dari sekedar usia. Mata tuanya tampak jauh menembus waktu, melihat kembali kenangan yang terkubur dalam-dalam. Basabar berbicara kembali, namun pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kami berdua nyasar waktu itu, Le. Tersesat di dalam sini. Tapi Prayitno adikku yang nemu jalan keluar. Mbah kira Mbah yang lebih berani dan tahu segalanya. Tapi malah dia yang menuntun kita pulang, meski dia yang lebih muda. Diam sebentar. Tarikan nafasnya terdengar berat. Terus, kenapa Mbah gak pernah cerita tentang adiknya Mbah itu? Karena kalau Mbah mengingat dia,
Bah jadi sedih sendiri nih. Ada rasa bersalah yang masih Mbah bawa sampai sekarang. Sunyi, hanya desiran angin dari dalam gua yang bertiup perlahan. Terasa dingin di kulit. Aris menoleh ke arah lorong lain yang lebih gelap, di mana ada jalan kecil memisah ke kanan, seperti celah rahasia yang mengundang. Aris dengan nada pelan, tanpa sadar, tertarik oleh lorong itu. Bah, aku mau lihat ke situ sebentar ya. Sepertinya ada sesuatu di sana, Mbah. Mbah Sabar masih terpaku pada ukiran batu. Pikirannya masih melayang pada kenangan lama. Ia hanya bergumam, samar-samar. Iya. Aris perlahan melangkah. Ujung senter kecil di tangannya menyorot dinding sempit, membelah kegelapan. Ruangan itu makin mengecil, tapi rasa ingin tahunya yang besar mengalahkan kehati-hatiannya. Dia merasa tak ada bahaya di lorong yang sempit itu. Perlahan Aris melangkah. Lalu, tanah di bawahnya longsor sedikit. Aris kehilangan pijakan, terperosok ke dalam celah yang tiba-tiba terbuka. Bah! Suara itu hanya terdengar seperti bisikan jauh di dalam lorong gelap, ditelan oleh keheningan gua. Mbah Sabar terkejut, tersentak dari lamunannya. Ia baru sadar sepenuhnya. Dengan panik, ia berbalik. Senternya mengayun-ayun mencari. Aris! Aris! Tak ada jawaban. Hanya gema hampa. Di bawah sana, Aris terjatuh di lorong sempit yang gelap gulita. Dinding batu menghimpit tubuhnya dari dua sisi. Nafasnya memburu, paru-parunya terasa sesak. Tangannya meraba-raba putus asa, mencari pegangan, tapi hanya menemukan permukaan licin dan berlumut yang dingin. Ia mencoba memanjat, berpegangan pada celah-celah kecil. Namun, celah itu licin, kakinya tak bisa mencengkeram. Ia meluncur lagi ke bawah, semakin dalam. Badan kecilnya terbanting di dasar. Aris berusaha bangkit, tapi kakinya seperti terkilir, panik, takut, dan kesakitan. Suaranya tercekat. Tolong, Mbah, tolong, aku di sini, tolong aku. Nafasnya semakin cepat. Air mata bercampur debu membasahi pipinya. Kegelapan seperti makhluk hidup menyusup ke dalam dadanya, menelannya perlahan. Tangan kecilnya mencakar batu. Kuku tergores, telapak tangannya kini kotor dan berdarah. Lalu ia terdiam sesaat, menangis keras sejadi-jadinya. Suara isakannya memenuhi celah sempit itu. Aris dalam isak histeris yang bercampur keputusasaan. Jangan tinggalin aku, Mbah. Jangan tinggalin aku sendiri. Suara isaknya menggema, tapi gema itu terdengar sedikit terlambat. Dan anehnya, terdengar seperti bukan miliknya. Ada suara lain yang turut beresonansi, mendalam dan asing. Seolah kegelapan itu sendiri yang sedang berbicara. Aris merasakan nafasnya berat, memberat, dan semakin melemah. Kegelapan pekat menelan segalanya. Kegelapan seperti jubah tebal yang membungkus tubuh Aris, memeluknya erat, meniadakan segala visual. Tak ada setitik pun cahaya, tak ada suara, kecuali detak jantungnya sendiri yang berdentum keras di telinga, berpacu dalam irama kepanikan. Ia terduduk di dasar lorong batu yang sempit, lutut ditekuk ke dada, tubuhnya bergetar hebat. Sisa-sisa trauma dari terjatuh tadi. Nafasnya masih belum stabil, tersengal-sengal. Namun isaknya mulai mereda, berganti suara sesenggukan pelan. Aku nggak bisa keluar dari sini. Aris bergumam pelan, suaranya tercekat ketakutan.
Ia memejamkan mata. Walau tak ada bedanya, dalam gelap pekat semuanya terasa sama. Apakah mata terbuka ataupun tertutup, hanya ketiadaan dan kegelapan. Beberapa tetes air menetes dari langit-langit gua yang tak terlihat. Dingin dan lembab jatuh ke pipinya. Sensasi dingin itu sedikit menyadarkannya. Perlahan telinganya mulai menangkap suara-suara lain di luar detak jantungnya sendiri. Gemerisik kecil, samar dan tidak jelas. Mungkin kelelawarnya bergelantungan di atas, atau tikus batu yang melintas di celah, dan ataupun sesuatu yang ia belum kenali. Dan itu jauh lebih menakutkan. Tangannya gemetar saat meraba kantong celana. Senter kecilnya tidak ada, hilang. Mungkin terjatuh saat ia terperosok tadi. Ia menggigit bibir. Rasa logam bercampur darah di lidahnya. Mencoba sekuat tenaga menahan gelombang kepanikan yang masih tersisa, yang siap menelannya lagi. Aris bersuara pelan, mencoba terdengar lebih tegar dari yang ia rasakan. Tenang, tenang. Aku harus tenang. Simbah pasti nyariin. Simbah pasti menemukanku. Suaranya bergetar, namun ada sedikit tekad di dalamnya, seolah ia sedang meyakinkan dirinya sendiri. Beberapa waktu berlalu, entah itu menit yang terasa berjam-jam, atau memang sudah berjam-jam lamanya. Dalam gelap pekat, waktu seolah kehilangan bentuk, tak lagi berarti. Aris duduk diam, memeluk lututnya. Tubuhnya sudah tidak terlalu gemetar, walau lututnya masih terasa dingin menusuk. Ia menarik nafas panjang dan pelan, berusaha menenangkan diri, mencoba mendengarkan sekelilingnya dengan seksama. Sunyi, tapi tidak sepenuhnya. Perlahan dalam keheningan yang menyesakkan, telinganya mulai menangkap suara-suara kecil. Tetesan air yang ritmis entah dari mana. Suara angin lembut yang menyusup dari lorong sempit di depannya. Lalu ada sebuah hembusan seperti nafas, sangat samar namun nyata. Aris berbisik untuk dirinya sendiri. Sececah harapan muncul. Kayak ada angin. Berarti ada jalan keluar kan? Perlahan-lahan ia bangkit. Kakinya kesemutan dan sedikit perih karena terlalu lama menekuk. Ia bersandar ke dinding batu, meraba sekeliling dengan tangan telanjang, mencoba memahami lingkungannya tanpa bantuan penglihatan. Jari-jarinya menyentuh lumut basah yang dingin di satu sisi dinding. Namun di sisi lain, dinding-dinding itu terasa hangat. Kontras, suhu itu menuntunnya, seperti penunjuk yang tak kasat mata di tengah kegelapan. Langkahnya kecil, hati-hati, satu demi satu. Sunyi kini terasa lebih akrab, tidak lagi mencekam seperti sebelumnya. Semakin lama Aris berada dalam gelap, semakin ia merasa melihat. Bukan dengan mata, tentu saja, tapi dengan kulitnya yang merasakan hembusan angin, dengan nafasnya yang menangkap aroma samar, dan dengan pendengaran yang menjadi begitu tajam, menangkap setiap suara kecil. Indera-inderanya seolah terbuka, beradaptasi dengan ketiadaan cahaya. Ia terus maju, mengandalkan intuisi dan sensasi tubuhnya. Nafasnya mulai teratur, tidak lagi memburu. Rasa takutnya tak hilang sepenuhnya, tapi berubah bentuk, seperti seekor hewan liar yang sudah jinak sebentar. Tidak lagi mengaum, hanya menggeram pelan di sudut kesadarannya. Di kejauhan samar-samar ia mendengar bunyi ketukan, lambat dan teratur, seperti batu yang diketuk pelan ke dinding. Aris mengerutkan dahi, mencoba mengenali suara itu. Itu suara apa ya? Langkahnya kini lebih cepat, dipandu oleh suara misterius itu. Ia ikuti suara itu, walau jantungnya berdebar kencang, antara rasa ingin tahu dan ketakutan.
Nalurinya ragu, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat, menariknya maju ke dalam kegelapan. Lorong makin melebar, dan angin itu kini membawa aroma yang lebih jelas. Aneh, bukan bau tanah atau kelelawar lagi, tapi sesuatu seperti daun yang terbakar dan bunga liar yang tidak dikenalnya. Sebuah campuran yang aneh dan memikat. Langkah Haris terhenti. Jantungnya berdebar kencang. Bukan lagi karena takut, melainkan karena rasa takjub yang mulai menyelimutinya. Di depan sana, lorong yang tadinya gelap pekat dan mencekam mulai memancarkan semburat cahaya kehijauan. Samar tapi nyata, menembus kegelapan. Cahaya itu berdenyut pelan seperti nafas, seolah gua itu hidup dan memanggilnya lebih jauh ke dalam. Matanya menyipit, berusaha memahami sumber cahaya asing itu. Ini bukan dari senter, bukan pula dari api yang berkedip. Warnanya seperti lumut bercahaya, namun jauh lebih lembut, lebih hangat, dan memiliki kedalaman yang aneh. Ada sesuatu yang misterius namun begitu menggoda dalam pendar kehijauan itu. Haris berbisik penuh keheranan. Suara nyaris tak terdengar. Itu cahaya. Ia mendekat dengan hati-hati. Setiap langkahnya dipenuhi keraguan sekaligus rasa penasaran yang membuncah. Dinding batu mulai terasa berbeda di bawah sentuhannya. Bukan lagi kasar dan dingin seperti sebelumnya, tapi halus dan hangat, seperti menyentuh permukaan kulit kayu yang masih hidup. Langkahnya menuntunnya ke sebuah celah batu sempit. Hanya cukup untuk dilewati tubuh kecilnya. Cahaya kehijauan itu semakin terang dari balik celah ini. Dari balik celah itu terdengar suara gemericik air yang menenangkan, dan suara-suara lain. Suara-suara yang aneh, bukan suara manusia yang ia kenal, bukan pula suara hewan hutan. Ini adalah suara-suara yang seolah berbicara, mengalun lembut namun penuh makna. Suara gema samar seperti gumaman yang datang dari jauh, namun terasa dekat. Siapa yang datang? Haris tertegun. Seluruh tubuhnya menegang, bahunya terangkat. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Namun kaki kecilnya melangkah juga, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia tak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi. Setiap sel dalam tubuhnya mendesak untuk mengetahui apa yang ada di balik cahaya dan suara itu. Ia mendekat, menempelkan mata ke celah batu yang sempit itu. Dan di balik sana, dunia lain menanti, sebuah pemandangan yang mungkin akan mengubah segalanya. Haris mendorong tubuh kecilnya melewati celah batu yang sempit. Bahunya tergores sedikit oleh bebatuan kasar. Lututnya sempat tersangkut, tapi ia tetap terus maju, tertarik oleh cahaya yang terasa seperti memanggil namanya tanpa suara, mengundangnya ke alam yang belum dikenalnya. Saat ia akhirnya berhasil keluar dari celah sempit itu, ia terhuyung sejenak, dan udara langsung berubah. Bukan lagi udara lembab dan berat dari dalam gua yang menyesakkan, tapi udara segar yang berembus pelan, sejuk menyentuh kulitnya. Udara itu membawa aroma yang aneh namun memabukkan. Bunga liar yang belum pernah ia cium, tanah basah yang segar, dan sesuatu yang tak dikenal namun terasa begitu hidup. Haris tercengang, nafasnya tercekat oleh pemandangan di hadapannya. Di mana ini? Ia berdiri di tepi sebuah hutan yang aneh dan indah dalam waktu yang sama. Pohon-pohon menjulang puluhan meter ke atas. Batangnya tampak kokoh, namun daunnya seperti jumbai sutra yang bersinar lembut dengan pendar kehijauan. Cahaya itu datang dari langit di atas, bukan biru seperti langit yang ia kenal, tapi hijau toska yang tembus pandang, seolah langit adalah danau bening yang dibalik, memancarkan cahaya magisnya ke seluruh penjuru.
Di sekitarnya, rerumputan bergoyang bukan karena angin, tapi seolah memiliki iramanya sendiri, menari dalam keheningan. Beberapa tanaman tampak memiliki tunas bercahaya, dan anehnya, mengeluarkan bunyi denting pelan setiap kali Aris melangkah melewatinya, seperti lonceng-lonceng kecil yang berbunyi merdu. Semua terasa begitu nyata, namun juga mustahil. Aris setengah kagum, setengah takut, menatap tak percaya ke sekelilingnya. Ini mimpi ya? Ia mencubit tangannya sendiri. Rasa sakit itu nyata. Ini bukan mimpi. Ini adalah sebuah tempat yang melampaui segala imajinasinya. Dunia yang baru saja ia masuki jauh lebih asing dan memukau daripada cerita wayang ataupun dongeng yang pernah didengarnya. Lalu, apa yang akan Aris temukan atau hadapi di hutan misterius tersebut?